Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Oke baik, terima kasih kepada teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya saya akan mencek hadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang sakit dan yang izin. Semua hadir semua ya. Oke. Ingat, mata pelajaran kita hari ini yaitu tentang persahabatan. Jadi untuk diingat ya adik-adik, bahwa persahabatan yang baik akan membawa kita pada keberhasilan bersama. Ketika kalian bekerja sama dengan teman kalian atau sahabat kalian, kalian harus belajar untuk saling mendukung dan memperhatikan. Begitu juga dalam belajar, harus fokus dan konsentrasi kalian pada pelajaran, sehingga akan semakin kuat jika kalian saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan membantu teman kalian dalam kesulitan. Anak-anak, persahabatan itu bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan yang bersama, yaitu kebahagiaan. Jadi adik-adik, pada pelajaran hari ini, mari kita tingkatkan konsentrasi kita, karena dengan pembelajaran hari ini kalian bisa sukses bersama, layaknya sahabat yang saling membantu mencapai tujuan dan impian masing-masing. Oke baik adik-adik, kira-kira menurut anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang persahabatan? Ayo, mungkin dari teman yang samping itu, apa itu persahabatan? Oke baik, terima kasih, bagus sekali bertanya jawabannya. Oke baik, yang kedua, hal apa yang menarik selama anak-anak atau adik-adik menjalin persahabatan? Mungkin ada yang tahu? Oke baik, terima kasih. Yang ketiga, apa yang anak-anak rasakan ketika saling membantu sahabat dalam belajar? Oke baik, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan arti, makna, dan sikap yang perlu untuk dikembangkan dalam persahabatan serta manfaat dari persahabatan. Oke baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu persahabatan. Arti dari persahabatan. Jadi, arti dari persahabatan yaitu hubungan yang terbentuk antara dua orang atau lebih, yang didasarkan pada rasa saling menghargai, percaya diri, dan kedekatan emosional. Adik-adik, untuk diingat bahwa persahabatan ini seringkali ditandai dengan saling berbagi, dukungan, dan perhatian satu sama lain, dan dalam berbagai situasi kehidupan. Adik-adik, persahabatan itu adalah hal-hal yang baik, di mana kita harus saling percaya diri kepada teman kita atau sahabat kita. Kepercayaan itu akan membawa kita pada sahabat yang saling penuh perhatian. Oke baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan makna dari persahabatan. Makna dari persahabatan adalah hubungan yang penuh saling percaya, pengertian, dan dukungan antara dua orang atau lebih. Jadi, persahabatan itu bukan hanya berbagi momen kebahagiaan, tapi juga saling mendukung dalam kesulitan. Melalui persahabatan, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan, mengatasi tantangan, dan memperkuat ikatan emosional yang membuat kehidupan kita lebih bermakna. Jadi persahabatan itu akan mengajarkan kita nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan empati. Oke baik, itu dari makna dari persahabatan. Yang ketiga yaitu beberapa sikap yang perlu dilakukan untuk mengembangkan persahabatan. Yang pertama yaitu adik-adik, bersikap jujur, empati, saling menghargai, kesabaran, komunikasi yang baik, saling membantu, tanggung jawab, dan keterbukaan, sehingga persahabatan itu dapat menjadi lebih baik. Oke baik. Yang keempat itu saya akan menjelaskan makna dan manfaat dari persahabatan.
Yang pertama yaitu adik-adik, makna dari persahabatan yaitu yang pertama dukungan emosional. Jadi persahabatan akan memberikan rasa nyaman dan aman, di mana kita bisa berbagi perasaan tanpa dihakimi. Tuh. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan adanya teman yang selalu mendukung atau sahabat, kita harus cenderung merasa lebih percaya diri dan menghadapi tantangan. Yang ketiga itu mengurangi rasa stres, di mana kehadiran sahabat atau teman bisa membantu kita meredakan stres, kecemasan, karena kita tidak merasa kesendirian. Jadi itu adik-adik makna dari persahabatan. Mungkin adik-adik tahu makna dari persahabatan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik adik-adik. Di sini saya akan mari kita berdiskusi bersama, di mana tentang sikap-sikap yang dapat merusak persahabatan. Oke, baik. Untuk diingat ya adik-adik, kita sudah berbicara sikap yang dapat membangun persahabatan. Sekarang ini mari kita diskusikan sikap-sikap yang bisa merusak persahabatan. Menurut adik-adik, apa saja kalian bisa merusak persahabatan antara teman? Ulang lagi, apa saja yang menurut kalian yang bisa merusak hubungan persahabatan antara teman? Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari temannya. Oke, baik. Oke, baik adik-adik, itu beberapa sikap yang merusak persahabatan. Untuk diingat ya, kunci dari persahabatan yang baik adalah kita saling menghargai, percaya diri, dan peduli terhadap perasaan teman atau sahabat kita. Kita perlu menghindari sikap-sikap negatif ini agar hubungan persahabatan kita tetap sehat dan kuat. Oke, baik. Yang keempat itu, di sini saya akan menjelaskan ajaran gereja tentang persahabatan. Anak-anak, menurut ajaran gereja Katolik, persahabatan itu mengajarkan bahwa persahabatan adalah anugerah dari Tuhan yang merupakan salah satu cara untuk menghidupi perintah kasih. Dalam perspektif gereja, persahabatan itu bukan hanya hubungan sosial saja, melainkan juga sarana untuk saling membangun iman dan kasih baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Gereja juga mengajarkan bahwa persahabatan yang sejati didasari oleh kasih yang tulus, saling mendukung dalam hidup dan menurut nilai-nilai Injil. Persahabatan itu harus didasari oleh rasa penghormatan terhadap martabat setiap individu atau sahabat kita, di mana kita saling membantu dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Di sini juga dari Injil Yohanes bab 15 ayat 15, di sini menunjukkan bahwa hubungan yang penuh kasih dan pengertian. Selain itu juga, menurut gereja juga menekankan bahwa pentingnya persahabatan dalam konteks komunikasi Kristen, di mana kita harus saling memberi dan menerima kasih serta saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain dalam semangat persaudaraan atau persahabatan sejati. Itu ya adik-adik, di mana juga gereja juga berprioritas pada kepentingan pribadi, melainkan untuk mendalami dan mewartakan kasih Allah dalam hidup bersama. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Oke.
Untuk mengingatkan kembali sedikit, Pak Guru akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan. Jadi untuk diingat ya, persahabatan itu tadi hubungan yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu kita harus saling menghargai, percaya diri, dan saling menghargai satu sama lain. Seperti yang dijelaskan tadi, persahabatan itu baik, harus didasarkan pada kejujuran, empati, saling menghargai, dan komunikasi yang baik. Dan sikap-sikap tersebut harus membantu kita untuk membangun hubungan yang sehat, penuh kasih, dan saling mendukung. Kita juga membahas tentang sikap-sikap yang bisa merusak persahabatan tadi, di mana sikap itu yang pertama itu ketidakjujuran, iri hati, atau egoisme. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga sikap-sikap positif agar persahabatan kita tetap kuat dan penuh kasih. Ajaran gereja juga menekankan tadi persahabatan itu dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Melalui persahabatan kita saling mendukung dan lebih dekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya. Persahabatan yang sejati akan membawa kita pada hidupnya kasih dan menghargai perbedaan dan dalam Injil dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, di sini akan mengambil kesimpulan sedikit bahwa persahabatan itu bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tapi juga tetap saling mendukung dan menguatkan, terutama di saat kita menghadapi kesulitan tadi. Dengan saling menghargai dan menjaga kepercayaan dan berbagi kasih, kita dapat membangun persahabatan yang kokoh dan bermakna. Sebagai orang Kristen juga kita diajak untuk menjadi persahabatan sebagai sarana untuk menghidupi perintah kasih Tuhan, untuk mengembangkan iman kita dan saling menguatkan dalam perjalanan hidup kita. Oke, baik adik-adik, marilah kita berusaha untuk menjaga persahabatan dengan sikap positif dan menjadikan kasih Allah sebagai dasar dan hubungan kita bersama. Saya pikir apa yang Pak jelaskan hari ini dapat adik-adik terapkan pada sahabat kalian. Oke, baik, di sini saya akan memberikan apresiasi hasil kerja anak-anak yang aktif dan memberikan motivasi untuk menambah semangat kalian untuk belajar. Ingat anak-anak, Pak Guru sangat mengapresiasi semua usaha dan partisipasi kalian dalam diskusi atau pelajaran kita hari ini. Kalian telah menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang arti persahabatan, sikap-sikap yang perlu dikembangkan, dan manfaat dari persahabatan. Pak Guru juga ingin memberikan apresiasi khusus pada teman-teman yang aktif tadi dalam pembelajaran kita hari ini. Kalian menunjukkan semangat untuk belajar dan saling mendukung. Inilah contoh-contoh persahabatan yang baik. Untuk diingat ya kalian semua bahwa semangat belajar yang harus terus menerus dan sikap yang saling mendukung dalam persahabatan akan membawa kita kepada tujuan yang lebih besar. Jangan pernah meragukan untuk terus bertanya, belajar, dan berusaha. Setiap usaha kalian langkah menuju keberhasilan. Teruslah semangat, jangan pernah lelah, dan untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Kalian semua memiliki potensi yang luar biasa, dan saya yakin, percaya kalian bisa meraih banyak hal positif untuk kedepannya. Tetap semangat ya adik-adik, dan jangan lupa selalu menjaga hubungan persahabatan kalian yang baik dengan teman kalian, karena persahabatan sejati juga membantu kita menjadi lebih baik dalam keseharian atau kehidupan kita. Oke, baik adik-adik, pertemuan kita sampai di sini ya. Minggu depan Pak Guru akan tanyakan kembali berkaitan materi yang telah dijelaskan tadi. Saya harap belajar ya. Sebelum pulang, satu orang pimpin kita dalam doa.